See that. Hari ini kita akan belajar perbandingan senilai. Nah, untuk memahami apa itu perbandingan, Pak Guru sudah siapkan beberapa situasi, beberapa bentuk ya. Ada yang model seperti ini, selanjutnya ada dalam bentuk tabel, dan satunya lagi ada dalam bentuk grafik ya. Nah, nanti kita akan cek bagaimana membedakan dia termasuk perbandingan senilai atau perbandingan biasa saja. Kita mulai dari situasi yang ini dulu. Jadi diberikan dalam bentuk soal cerita, ada dua situasi, situasi A dan situasi B. Situasi A, jika harga 4 kg beras adalah Rp36.000, berapakah harga 8 kg beras? Tanda tanya ya, oke. Situasi B, saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun. Sekarang usia Budi 8 tahun. Berapakah usia adiknya? Tanda tanya. Oke, nah kalian sudah membaca dua situasi ini. Sekarang Pak Guru akan tanyakan bagaimana cara kalian menyelesaikan soal di situasi A maupun soal di situasi B. Mungkin kalau kita melihat dari cara penyelesaiannya, kalian akan tahu situasi ini mana yang merupakan perbandingan senilai. Silakan kita buka kesempatan. Siapa yang mau mencoba menjawab situasi A atau situasi B? Boleh Valen? Boleh Valen? Saya A, Pak. Oh, kamu A. Ya, silakan. Yang A gimana menurut kamu? Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapa harga 8 kg beras? 4 kg beras sama dengan 36.000, 1 kg sama dengan 9.000. 8 kg sama dengan 9.000 kali 8 sama dengan 72.000. Saya tuliskan gini, berarti kamu cari dulu yang 1 kg sama dengan berapa tadi 1 kg? 9.000 ya? Oke, habis itu baru menjawab 9 kali 8, 72.000. Seperti ini kah? Oke. Ya, kita pending dulu, simpan. Bagaimana cara menjawab situasi B? Apakah sama caranya seperti situasi A? Cari dulu yang 1 tahun, habis itu cari yang 8 tahun. Seperti itukah? Atau prinsip berpikirnya beda? Silakan. Yang punya ide, punya pendapat, silakan, jangan malu-malu. Usia adiknya 6 tahun. Dapat dari mana, Valet? Kan saat Budi berusia 4 tahun, adiknya berusia 2 tahun, jadi 4 kurang 2. Berarti mereka cuma beda 2 tahun, jadi kalau Budi usia 8 tahun, berarti adiknya beda dia 2 tahun, berarti 6. Oke, berarti kalau saya tuliskan seperti yang diceritakan Valen itu, berarti ini mula-mula ya. Mula-mula selisih umur 6, 4 kurang 2 sama dengan 2 tahun ya. Oke, sekarang berarti gimana? Tulisnya gimana tadi? Lupa dah. Dapat 6. Budi 8 tahun, berarti 8 kurang 2, berarti adiknya 6. Oh, sekarang berarti 8 kurang berapa sih? Sama dengan 2. Berarti ini adik ya. Adik sama dengan 6 tahun. Oke ya, saya tulis begini ya, THN ya, supaya satuannya ada. Oke, berarti sangat berbeda sekali ya penyelesaian situasi A dengan penyelesaian di situasi B. Apa yang membedakan? Coba kamu perhatikan baik-baik yang sudah di teman-temannya katakan ini, apa bedakan situasi A dengan situasi B dari segi penyelesaian?
Coba kamu amati situasi A ini kamu selesaikan dengan operasi hitung apa, sedangkan situasi B ini kamu hitung dengan operasi apa. Kamu selesaikan dengan operasi hitung apa. Yang A pakai apa? Perkalian. Perkalian sama pembagian. Oke, berarti kan di sini bagi dulu. 4 jadi 1 bagi 4. Berarti bagi 4. Lalu 1 jadi 8 kali 8 kali 8. Oke, sedangkan situasi kedua kita selesaikan dengan operasi hitung apa? Pengurangan. Iya, pengurangan atau penjumlahan. Kita juga bisa pakai penjumlahan. Yang kita tuliskan ini hanya alternatif penyelesaiannya. Mungkin kalian punya cara lain seperti yang berbeda dari yang dituliskan ini. Intinya adalah sama. Penyelesaian di situasi A tidak bisa kamu terapkan di situasi B. Contohnya gini. Ini kamu cari dulu yang 1 kilo, habis itu cari 8 kilo. Kamu tidak bisa terapkan di soal B. Di situasi B ini nggak bisa. Kamu nggak bisa cari, kalau Budi 1 tahun, si adiknya usia berapa? Kamu bagi 4, berarti adiknya jadi setengah. Kalau dia 4 tahun, kalau dia 8 tahun, berarti kali 8, berarti setengah kali 8 jadi 4 tahun. Kamu tidak bisa terapkan seperti ini. Ya, begitu juga kalau dibalik. Kamu nggak bisa cari selisihnya, habis itu hitung usianya. Atau gini, dari 4 kilo, itu 36.000. Kamu nggak bisa cari selisihnya. Oh, selisihnya adalah 25.990 gitu, 96 kayak gitu, nggak bisa. Atau kamu juga nggak bisa kayak gini, oh ini 4 kilo jadi 8 kilo, berarti berarti ditambah 4 kilogram, berarti uangnya juga tambah 4. Iya, nggak bisa. Kalau ini bisa, kalau situasi B bisa. Budi dari 4 tahun menjadi 8 tahun, dia bertambah 4 tahun. Kalau Budi bertambah 4 tahun, adiknya juga pasti mengalami hal sama, bertambah 4 tahun, makanya dapat 6. Itu bisa. Ya, jadi berbeda ya. Situasi mana yang bisa kita pakai ini dan kita kerjanya seperti ini. Beda banget. Nah, sekarang dari situasi A dan situasi B, manakah yang termasuk perbandingan senilai? Menurut kalian? Apakah situasi A atau situasi B? Kita bisa cek perbandingannya. Senilai ya, senilai itu proporsi. Artinya nilainya ekivalen dengan nilai perbandingan lain. Jadi perbandingan yang satu sama nilainya dengan perbandingan lain. Itu yang disebut dengan senilai, proporsi. Ada? Situasi A atau situasi B? Kalau bingung kita coba cek perbandingannya. Saya langsung 4 ke 8 ya, kayak gini ya. Berarti bisa saya tulis 4 per 8 dengan yang ini. 72.000. 36.000 per 72.000. Apakah sama? Apakah sama? Menurut kalian sama gak? 4 per 8 dengan 36.000 per 72.000. Oh, kurang 0,1 ya. Oke. Sama gak? Bedakan dengan ini. Ini 4 jadi 8. 2 jadi 6. Berarti 4 per 8 sama gak dengan 2 per 6? Ini sama gak? Tanda tanya. Halo? Mana suaranya 7B? Yang A sama, yang B tidak sama. Nah, berarti jelas mana yang merupakan perbandingan senilai. Ini sama kan? Ini sama nih, ini sama nih. Ini sama. Ini sama. Ini tidak. Tidak sama. 4 per 6 itu tidak sama dengan 2 per 6. 4 per 6 itu 2 per 3. 2 per 6 itu 1 per 3. Berarti tidak sama. Kalau ini sama, 4 per 8, 1 per 2. 36.000 per 72.000, coret nolnya, 36 per 72. Itu 1 per 2. Sama. Berarti ini yang kita namakan perbandingan senilai.
Jadi, situasi A merupakan situasi perbandingan senilai, alias soal-soal yang berhubungan dengan perbandingan senilai. Sedangkan situasi B ini adalah soal-soal perbandingan biasa aja, bukan perbandingan yang senilai. Buktinya perbandingannya tidak ekivalen, tidak sama nilainya. Ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Sebelum kita coba lihat ke bentuk yang lain. Jadi situasi A adalah situasi perbandingan senilai. Perbandingan senilai kita selesaikannya dengan operasi kali atau bagi. Tidak ada pakai tambah-tambah atau kurang-kurang. Bedakan dengan situasi perbandingan yang ini yang beda seperti situasi B ini ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke model yang kedua, yaitu kita sajikan dalam bentuk tabel. Kita beri nama dulu ya, misalkan ini adalah tabel 1, ini tabel 2. Nah, antara tabel 1 dan tabel 2, manakah yang merupakan perbandingan senilai? Kamu bisa melakukan pengecekan seperti ini. Nilai-nilai yang perbandingannya apakah sama atau tidak. Silakan. Bagaimana? Ada yang sudah mencoba perbandingan mereka masing-masing? Ada bilangan pertama dan bilangan kedua. Bilangan pertama 2, 2 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 8, 8 jadi 10, 10 jadi 12. Sedangkan pada tabel 2, 3 jadi 4, 6 jadi 8, 9 jadi 12, 12 jadi 16, 15 jadi 20. Gimana ndak senilainya kayak gimana? Apa yang saya tuliskan? Kan 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Nah, 4 per 6 sama dengan 2 per 3 itu enggak sama. 1 per 2. 2 per 4 itu sama dengan 1 per 2. Terus? 4 per 6 itu sama dengan 2 per 3. Ini tidak sama. Tidak sama. Oke. Bagaimana dengan tabel kedua? Apakah 3 per 4 itu sama dengan 6 per 8, terus sama juga dengan 9 per 12, terus sama juga dengan 12 per 16, terus sama juga, ini, sama semuanya ya? 3 per 4, itu sama juga dengan 6 per 8, sama juga dengan 9 per 12, sama juga dengan 12 per 16, sama juga dengan 15 per 20. Sama semua ya, berarti ini adalah perbandingan senilai. Ya, jadi tabel 2 merupakan kasus atau situasi perbandingan senilai. Jelas banget ya untuk membedakan antara ini senilai atau bukan ya. Nanti ada yang lebih lagi, nanti kalau kita belajar lebih lanjut ada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan balik nilai. Nah, kamu harus bisa membedakan apakah dia senilai, balik nilai, atau perbandingan biasa aja atau soal-soal biasa aja. Nah, di sini kita hanya membandingkan adalah yang senilai dengan yang biasa gitu ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita akan sajikan dalam bentuk grafik. Grafik Kartesius ya. Kita akan buat ini bilangan pertama ini dalam bentuk X dan bilangan kedua ini Y. X itu adalah sumbu horizontal, Y itu sumbu vertikal. Ya. Kedua tabel ini kalau saya gambarkan di grafik nanti gambarnya seperti ini. Jadi grafik ini dibuat dari dua tabel di atas. Jadi kalau saya tuliskan ini tadi adalah yang tabel 1. Dan ini adalah tabel 2. Nah, tabel 2 kita udah tahu dia adalah senilai. Ini adalah perbandingan senilai. Dari tadi kita cek ya. Senilai. Ini bukan ya. Bukan perbandingan senilai. Oke, nah sekarang apa yang membedakan di dalam dua grafik ini? Ini dibuat dari grafik pertama, contohnya seperti ini. Kalau kalian bingung cara menggambar grafiknya, kita demokan. Di sini ada 2, 4. Artinya 2 itu pada X dan 4 itu pada Y. 2, 4, 4, 6 ya. Jadi kayak gini. 2, saya ganti warna hitam biru.
2, X-nya 2 kan? Berarti 1, 2, X-nya 2. Lalu Y-nya 4, berarti naik 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini. Nah, titik ini itu yang kita sebut 2,4. X-nya 2, Y-nya 4. Ini XY. Titik. Ini adalah koordinat. Koordinatnya adalah 2,4. Pada X2, pada Y4. X, Y. Ya, sumbu X, sumbu Y. Lanjutkan, ini berarti 4, 6. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 naiknya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini adalah 4,6. Ya, dan seterusnya. Bedakan dengan ini. Ini kan 34 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini adalah 34. Dan seterusnya. Ini 68. Dan seterusnya. Nah, sekarang apa yang membedakan antara grafik yang sudah kita tahu dia termasuk senilai dengan grafik ini yang bukan senilai? Apa yang kalian temukan dari pengamatan dua grafik ini? Silakan. Lurus, Pak. Yang tidak senilai tidak lurus. Tidak lurus? Ini lurus kok. Lurus ini. Sampai ke nol, Pak. Ini enggak, kalau kamu bilang lurus ya ini lurus. Ini juga lurus. Kalau tidak lurus tuh kayak gini. Misalnya dari sini ke sini, lalu ke sini, lalu ke sini, ke sini. Ah, itu tidak lurus. Kalau ini kan dia lurus set gitu. Ayo, apa? Apa maksudnya tadi tidak ke nol tuh gimana? Tidak sampai ke nol itu gimana? Coba lihat bedanya apa. Kalau kamu melihat kenaikannya juga sama sih, kenaikannya ini ya. Ini naik berapa, naik berapa. Ini sama, naik berapa, naik berapa. Sama. Ini juga sama naiknya. Set. Naiknya sama. Tapi apa yang membedakan kenapa ini disebut grafik perbandingan senilai? Kenapa ini grafik bukan perbandingan senilai? Ayo. Sudah sangat jelas bedanya ya, kalau lihat. Bingung ya? Bingung. Oke, kalau gini contoh, misalnya saya gambar grafik ini. Ini X ya, ini X, ini Y. Saya kasih gini. Ini senilai atau bukan senilai? Grafik ini senilai atau enggak? Tidak, Pak. Enggak. Kok kamu tahu dia tidak senilai? Lewat 0. Ah, ini dia. Jadi yang membedakan kedua grafik ini, kalau grafik perbandingan senilai dia pasti melewati ini. Melewati 0,0 ini yang kita sebut dengan 0,0 ini disebut dengan pusat koordinat ya. Pusat koordinat origin. Kalau kita istilahnya itu origin 0,0. Pusat 0,0. Kalau ini dia tidak melewati 0,0 ya, maka dia bukan apa? Perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai dia harus lewat 0,0. Apakah gambarnya nanti seperti ini? Ya terserah, nggak masalah. Apakah nanti gambarnya seperti ini lebih miring, tapi dia harus lewat 0,0. Ya. Dia lebih miring set gitu, atau lebih landai, nggak masalah. Yang penting dia harus lewat 0,0 ya. Jadi grafik ini adalah grafik kelipatan. Kalau kamu lihat tuh grafik kelipatan, jadi Y itu adalah kelipatan dari X. Kalau ini enggak, jadi hubungannya bukan kelipatan, hubungannya ini adalah penjumlahan ini atau pengurangan, tambah berapa ya. Sedangkan ini adalah kali berapa, jadi sangat beda. Oke? Udah bisa membedakan dari ketiga ini? Kalau nanti diberikan dalam suatu situasi soal cerita seperti ini, kalian tahu dia termasuk senilai atau bukan. Kalau diberikan dalam bentuk tabel, kalian bisa uji perbandingannya. Kalau sama berarti dia senilai. Kalau ada satu yang tidak sama, kesimpulannya adalah bukan senilai. Kalau digambarkan grafik, dia pasti melewati
dia pasti melewati titik 0,0 ya. Jadi ini bisa dibuat dalam bentuk persamaan Y sama dengan sesuatu, Y sama dengan sesuatu X. Jadi ini bisa ditulis Y sama dengan sesuatu X. Ya, sesuatu X. Sesuatu ini berapa? Ya, tergantung soalnya. Mau kali berapa? Kali 1, kali 2, kali 3, atau kali 1/, kali 3/. Ya, X itu, K-nya itu sesuatu. Jadi kalau ditanya, apa grafik ini? Grafik ini apa? Ya, kalian harus cari nilai K-nya dulu. Gimana cara cari nilai K-nya? Masukkan aja titik 3,4. Ingat, ini adalah X, Y. X, Y. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4. Berarti 4 sama dengan K kali 3. K-nya berapa? Berarti dapat K sama dengan 4/3. Berarti nanti kamu dapat rumus grafik ini, atau persamaan garis ini, Y sama dengan 4/3X. Ya, kalau misalnya kalau kita mau cari, ini dia. Jadi grafik ini mempunyai persamaan Y sama dengan 4/3X. Nah, ini bentuk-bentuk seperti ini adalah persamaan perbandingan senilai. Oke? Ya, mungkin untuk mencari ini nantilah kita lihat lebih jelas lagi kalau memang ada berhubungan dengan mencari persamaan garis ya. Oke, setelah kita sudah tahu apa itu perbandingan senilai yang seperti gimana, kita akan coba merumuskannya. Seperti apa sih perbandingan senilai? Jadi kalau saya tulis perbandingan senilai ya, ini kondisi-kondisi yang membuat dia dikatakan perbandingan senilai. Saya tidak menuliskan dalam bentuk definisi yang bagaimana ya, nanti kalian boleh menyimpulkannya sendiri. Jadi ada kondisi seperti ini. Kalau ada contoh ya, misalnya 5 buku, ini RP harganya ya, 5 buku harganya 10.000. Terus kalau saya tanyakan 15 buku, ini harganya berapa? Nah, kamu bisa prediksi, kamu bisa mengira-ngira jawaban yang di sini lebih besar dari 10.000 atau lebih kecil dari 10.000. Ya, tanpa kita hitung ya, kita prediksi. Ini jawabannya lebih besar 10.000 atau di bawah 10.000. Yang ini. Menurut kalian lebih besar atau lebih kecil dari 10.000? Untuk 15 buku. Valen? Lebih besar atau lebih kecil, Valen? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya? Berarti jelas ya? Oke, berarti pengamatannya seperti ini. 5, angka 5 ini ya, ini kan 5 menjadi 15. Bertambah atau berkurang? Dari 5 menjadi 15. Dari Bapak. segi angka bertambah ya. Berarti ini bertambah. Kita tulis bertambah. Nah, untuk proses yang di sini kita juga tahu nilai yang di bawah ini adalah lebih dari 10.000. Berarti proses ini juga bertambah. Nah, proses yang sebelah kirinya mengalami pertambahan dan sebelah kanannya juga mengalami pertambahan, itu yang kita sebut dengan perbandingan senilai. Tapi proses ini bisa kita balik. Kalau dia mengalami kebalikan, dia juga sama, disebut juga senilai. Kalau misalnya ini berkurang, contoh, misalnya saya punya 12 liter bensin, itu bisa saya gunakan untuk menempuh jarak 120 km. Nah, kalau saya hanya punya 4 liter bensin, jarak yang saya ini lebih besar dari 120 atau lebih kecil dari 120? Lebih kecil. Kecil.
Lebih kecil ya, Kecil. lebih kecil ya. Bisa aja 100, bisa aja 80, intinya lebih kecil dari 140. Nah, kalau proses ininya berkurang, ini juga berkurang, dia juga dikatakan perbandingan senilai. Jadi senilai itu kiri bertambah, kanan juga bertambah. Kiri berkurang, kanan juga berkurang. Nanti ada satu lagi yang disebut dengan balik nilai. Kalau balik nilai, ya satu tambah, satu kurang. Jadi di salah satu sisinya mengalami penurunan atau kenaikan. Seperti itu, sangat beda ya. Ini adalah perbandingan senilai. Oke? Nah, setelah udah tahu konsepnya, sekarang kita akan bagaimana sih cara menuliskan perbandingan senilai. Ada 4 cara. Ada 4 cara ya. Saya buat yang simple dulu. Oke, cara menuliskan ya. Cara menuliskan perbandingan senilai. Oke, saya bikin simple. Ada A, tanda panah B, lalu ada C, tanda panah D. Oke, nah ini kita udah tahu A, B, C, D ini hubungannya adalah senilai. Karena hubungannya adalah senilai, kita bisa nuliskan perbandingannya dalam 4 cara yang berbeda. 1, kita bisa menuliskannya sebagai atas bagi bawah, atas per bawah, atas per bawah. Jadi bisa ditulis A per C sama dengan B per D. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bisa menuliskannya kiri per kanan, kiri per kanan. Jadi bisa saya tuliskan A per B sama dengan C per D. Yang ketiga, bisa saya tuliskan, saya balik nih. Tadi kan saya atas per bawah, atas per bawah. Saya balik, bawah per atas, C per A sama dengan D per B. Jadi bisa C per A sama dengan D per B. Jadi nomor 1 dan nomor 3 ini saling dibalik ya. Ini kan A per C, B per D. Ini C per A, D per, dibalik. Jadi kalau kita balik, perbandingan kalau kita balik, ya temannya juga harus dibalik. Dan akan sama. Untuk yang keempat, kita akan balik yang ini, yaitu dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Jadi B per A sama dengan D per C. Oke, jadi ada 4 cara menuliskan perbandingan senilai. Kita akan gunakan dalam contoh. Oke, simpan sini contoh ya. Ini simple banget sebenarnya. Dan ini bukan satu-satunya solusi atau cara menyelesaikannya ya. Tapi di sini kita cara menuliskannya. Saya akan buat dalam bentuk tabel. Di sini adalah banyak buku. Oke. Di sebelahnya kita buat harga. Oke. Ya, tabel. Misalnya 12 buah harganya 18.000. Ini harga dalam bentuk Rp ya. Saya tidak tulis Rp-nya lagi. 18.000. Nah, sekarang kalau kamu ingin membeli, misalnya contohnya, biar gampang aja ya, biar angkanya nggak susah-susah. Misalnya 20 buku. Ya. 20 ya. Ya, nggak usah gini aja. Ya. Buah. Oke. Berapa harga yang harus kamu bayar? Ini tanda. Ya, ini yang harus kamu isi. Misalnya seperti ini. Ya. Simple dong. Kita bisa memisalkan, dalam solusi kita bisa memisalkan yang belum diketahui ini, yang akan kita cari ini dengan suatu variabel. Kamu bebas menggunakan variabel apa. Ini yang kita sebut dengan aljabar ya. Katakan saya misalkan dengan X. X itu adalah harga buku yang akan kita cari ya, harga 20 buku yang akan kita cari.
Jadi kita bisa menuliskan perbandingan senilainya. Apakah mau pakai yang 1, 2, 3, atau 4. Tergantung yang kalian inginkan. Di sini saya akan gunakan yang 1 ya. Saya contohnya pakai yang 1. Atas per bawah 12 per 20 sama dengan atas per bawah 18.000 per X. Seperti ini. Nah, kalau sampai sini mengerjakannya tinggal kali silang kan. Alangkah baiknya sebelum kali silang kamu lakukan penyederhanaan dulu. Jadi bentuk-bentuk yang bisa kita sederhanakan dulu. Seperti ini, 12 dengan 20. Ini bisa kita jadikan bentuk yang lebih sederhana. Tujuannya apa? Supaya proses hitung kita tidak dalam bentuk angka yang besar. Hitungannya enak dan bisa kita lakukan dengan lancar. 12 dengan 20. Kita sederhanakan jadi ini saya bagi berapa? Bagi 4 ya. Saya bagi 4 dapat 3. Saya bagi 4 dapat 5. Jadi bisa jadi 3 per 5 sama dengan 18.000 per X. Nah, di sini kalau mau langsung kali silang sudah boleh. Nggak apa-apa. Udah sederhana dibandingkan 12. Tapi kalau mau disederhanakan lagi bisa. Yang mana Pak? Kan saya sudah 3 per 5 nggak bisa. Jangan salah. Kita bisa menyederhanakan yang atas dengan atas. Ya, 3 dengan 18.000 itu masih bisa kita sederhanakan. Tapi oke, katakan sampai di sini kamu cukup. Saya rasa nggak perlu lagi Pak. Oke, kalau misalnya cukup kita langsung kali silang. Ya, kita kasih tanda ekivalen. Kali silang berarti X kali 3, berarti sebelah kiri 3X sama dengan sebelah kanan kita kalikan. 5 kali 18.000. 5 kali titik 18.000. Oke, saya nggak hitung nih. Tujuannya saya mau bagi ya. Kan kita mau cari X. Berarti X sama dengan, berarti saya bagi 3. 5 kali 18.000, saya bagi 3. Nah, ini baru saya hitung. X sama dengan 18.000 coret dengan 3. Ini kan gampang. Ini bisa kita hitung. Dapat 6.000. Berarti bisa kita tulis 5 dikali 6.000 sama dengan 5 kali 6, 30, tambahkan nolnya 123. Berarti X sama dengan 30.000. Jadi, kalau kita beli 20 buku, harganya adalah 30.000 dengan soal seperti ini. Apakah perlu kita cari harga satu buah buku? Kalau ada yang mau cari harga satu buah buku dulu, silakan. Baru cari 20 buku, silakan. Ini hanya masalah proses berpikir saja. Tidak ada masalah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini semua masih ada tanda ekivalen ya. Boleh dituliskan. Kalau enggak sampai di sini aja, di sini tetap. Simbol ini adalah simbol ekivalen. Jadi persamaan ini ekivalen dengan persamaan ini. Ya. Kalau saya masukkan X-nya ke atas, nanti mereka akan senilai 3 per 5. Itu maksudnya tanda ekivalen. Ada pertanyaan? Satu soal ini ada yang ditanyakan nggak? Mungkin saya tidak kasih banyak contoh soal, hanya di sini saja contohnya. Jadi materi kita mengenal perbandingan senilai sampai di sini aja.